Tamu hadirin dan pemirsa di rumah, kita akan memulai debat malam hari ini dengan penyampaian singkat visi misi para pasangan calon terkait tata kelola pemerintahan yang baik. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk berdiri menuju podium untuk menyampaikan visi dan misinya. Paslon nomor urut 1, waktu Anda 4 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU dan Bawaslu serta hadirin sekalian berbahagia. Visi kami adalah mewujudkan Kalimantan Utara sebagai beranda depan negara yang maju, mandiri, berkeadilan, yang aman dan sejahtera. Misi kami dengan tagline Kaltara bersinergi, kami akan mengelola pelayanan pemerintahan terintegrasi melalui sinergitas antara pemerintahan daerah tingkat 2, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan pemerintahan pusat, dalam rangka menyatukan arah pembangunan yang jelas satu visi. Kemudian untuk pelayanan publik, terutama pada kebutuhan pelayanan petambak, nelayan, dan petani rumput laut, kami memprioritaskan pada produktivitas, produksi legalitas, sampai dengan pemasaran. Kami menyiapkan kebijakan tata niaga untuk menstabilkan harga komoditas yang dihasilkan petani, nelayan, dan petani rumput laut. Kami buka bilik pengaduan agar masyarakat bisa mengadukan langsung kepada kami segala persoalan terkait layanan pemerintahan selama 24 jam. Masyarakat bisa mengadu melalui hotline center. Selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik akan kami lakukan sistem transformasi digital, mulai dari pendataan semua potensi sumber daya alam yang ada di Kaltara, selanjutnya disusun sebagai rencana program kerja dan arah pembangunan ke depan. Tata kelola yang lebih baik terdahulu dapat disetujui oleh DPR sebagai fungsi legislatif, selanjutnya melibatkan semua unsur masyarakat sebagai sistem pengawasannya. Untuk menciptakan pejabat yang kompeten, kami akan melakukan open recruitment, melibatkan institusi lokal seperti UBT, Unikal, universitas terkemuka di Indonesia, serta assessment center yang kredibel agar dapat terjaring pejabat yang kompeten dan berkualitas. Dalam penegakan hukum, kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dengan melibatkan institusi mulai dari KPK, Polri, Kejaksaan, hingga pengadilan bersama dengan semua komponen bangsa, termasuk penegakan atas tindak pidana korupsi. Untuk penanggulangan narkoba, kami akan melibatkan institusi yang ada, mulai BNN, TNI, Polri, pemerintahan daerah, serta semua komponen masyarakat yang bisa menjadi sumber informasi pencegahan, peredaran, dan penggunaan narkoba. Saat ini bentuk negara kita adalah desentralisasi. Ada pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah. Oleh karena itu ketika kami diberikan amanah menjadi gubernur dan wakil gubernur, 5 DAOB Provinsi Kalimantan Utara akan terwujud. Sekalipun itu ada moratorium, karena kita adalah daerah perbatasan pedalaman dan daerah tertinggal Kalimantan Timur. Kenapa terjadinya perdagangan manusia? Karena perdagangan manusia kita berada di daerah-daerah perbatasan pedalaman yang panjangnya 1038 km. Oleh karena itu terjadi berbagai macam perdagangan manusia. Oleh karena itu nanti kami akan bekerja sama membuat tim khusus untuk menangani masalah-masalah perdagangan manusia ini, khususnya bekerja sama dengan aparatur pemerintah yang ada. Mengenai manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik itu ada suatu reformasi birokrasi di mana pelayanan publik itu yang diberikan oleh aparatur sipil negara harus cepat, tepat, akurat, terawasi, efektif, efisien, sehat, mudah, dan terjangkau, dan ditambah dengan 5 kata memberikan yang terbaik bagi sesama. Terima kasih. Baik. Ya, waktu sudah habis, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat duduk. Berikutnya silahkan paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator.
kami menyampaikan visi dan misi dari pasangan Zainal Arifin Panglima Iko Ala sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi Kalimantan Utara saat ini memiliki garis perbatasan yang panjang dan memiliki potensi kerawanan sehingga memerlukan sistem pengamanan yang semakin sinergis dan berkelanjutan. Memiliki potensi pengembangan wilayah dan sumber daya alam yang memerlukan sistem tata kelola yang semakin baik dan berkelanjutan. Memiliki kawasan strategi nasional yang memiliki nilai sosial, ekonomi, ekologi, dan pertahanan keamanan sehingga diperlukan karakter berkepemimpinan yang kuat, mengayomi, dan berkeadilan. Memiliki kondisi sosial budaya yang beragam dan kerukunan hidup masyarakat yang merupakan modal pembangunan sehingga perlu dikelola semakin baik. Selanjutnya memiliki sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata sehingga memerlukan pola pengelolaan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan. Dari gambaran di atas tampak bahwa potensi Kalimantan Utara memiliki fondasi transformasi dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi, sosial, serta sumber kekayaan alam dan lingkungan yang harus diperkokoh dan dikelola secara berkelanjutan. Visi kami untuk Kalimantan Utara tahun 2025-2030 adalah terwujudnya fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang maju, makmur, dan berkelanjutan. Misi kami untuk mewujudkan visi tersebut, pertama mewujudkan transformasi sosial ekonomi dan tata kelola yang berkolaborasi dan inovatif. Yang kedua, memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan daerah. Yang ketiga, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ketahanan ekologi. Yang keempat, memantapkan pembangunan wilayah dan sarana prasarana. Yang kelima, mewujudkan kesinambungan pembangunan. Isu strategi yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan visi kami tersebut adalah hilirisasi hasil sumber daya alam, transformasi ekologi hijau, dan pengembangan energi baru terbarukan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, kesetaraan gender, penguatan ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan tata kelola lingkungan hidup, konektivitas dan akselerabilitas wilayah infrastruktur dalam pemukiman, tata kelola perbatasan, dan kelola pemerintahan. Program strategi untuk mengatasi hal tersebut, transformasi sosial ekonomi daerah, pemantapan supremasi hukum, pemantapan ketahanan sosial, budaya, ketahanan ekologi, pemantapan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, pewujudan kesinambungan pembangunan. Dan tujuan dari program fleksibilisasi tersebut, unggulan tersebut adalah untuk mempercepat tercapainya kondisi yang diharapkan tahun 2029, yaitu fondasi transformasi dalam rangka potensi ekonomi sosial serta sumber kekayaan alam lingkungan Kaltara yang berkelanjutan. Selesai. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat duduk. Berikutnya kesempatan yang sama saya berikan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi. Waktunya 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU, Bawaslu, Forkopimda, rekan-rekan paslon, dan hadirin serta pemirsa yang kami cintai. Kaltara rumah kita menjamin terwujudnya kehidupan bersama yang damai bagi rakyat yang syarat dengan keberagaman. Kini saatnya bagi warga Kaltara membangun. Kita wujudkan desa dan kota membangun bersama. Kita wujudkan pembangunan komunitas berbasiskan RT.
kita harus memastikan terwujudnya harmonisasi antara pimpinan daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Kaltara Rumah Kita akan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan pelayanan publik untuk menjamin tidak ada lagi warga yang ditinggalkan oleh pemerintah dengan janji-janji manis. Para petambak udang, petani rumput laut, pengusaha, nelayan, pedagang, dan semua warga Kaltara akan dilayani pengaduan atau keluhannya ke Sekretariat Gubernur, Wakil Gubernur. Hal ini berguna untuk menjamin penegakan hukum bagi seluruh rakyat Kaltara. Wakil Gubernur itu adalah pilihan rakyat, pilihan saya juga. Maka untuk itu, untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang akuntabel dan profesional, saya akan memperankan Wakil Gubernur secara proporsional, memperankan sekda dan aparatus sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan tidak akan melibatkan pihak lain yang tidak berkompeten ke dalam institusi pemerintahan. Yes, saya Pak D. Ratno sebagai calon wakil gubernur hakul yakin akan ketulusan dan keikhlasan Bapak Jansen memilih saya sebagai wakil gubernur karena beliau pernah menjadi pemimpin daerah terbaik menurut majalah Tempo tahun 2017. Reformasi birokrasi dan desentralisasi akan kita wujudkan dengan pembangunan bersama dari tingkat RT. Warga Kaltara sangat layak untuk bangga karena fakta menunjukkan di Kaltara inilah terjadi pemberian dana pembangunan tingkat RT dan dimulai pada tahun 2015 di Kabupaten Malinau. Tidak lama lagi, seluruh RT di Kaltara akan mendapatkan dana pembangunan sekurang-kurangnya 100 juta per tahun dan dikelola sesuai hasil musrenbang RT. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia. Kami juga akan memperhatikan pelayanan publik, birokrasi, dan desentralisasi yang menjamin perlindungan kepada warga masyarakat. Dengan kebijakan BPJS gratis, beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu, kebijakan gratis bagi siswa SMU, SMK, dan sekolah yang sederajat, membuka kesempatan kerja bagi seluruh warga Kaltara, dan berbagai simulasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Bagi kaum milenial dan Gen Z, kami sediakan Wi-Fi gratis sekurang-kurangnya pada ruang publik dan coworking hub serta coworking space yang akan kita bangun. Ini adalah tempat bekerja bersama secara gratis dan saling terhubungkan satu sama lainnya dengan mengingat potensi masing-masing. Tarakan misalnya, dikenal sebagai kota 1000 kafe. Kenapa kita tidak membuat festival kafe terbesar atau terunik di Kaltara dan di Indonesia? Setiap tahunnya pasti kita akan viral dan tamu dalam dan luar negeri akan datang mencoba merasakan atmosfer kafe juara tersebut. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Ya, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Waktunya sudah habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.